Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali memulai PJJ mata pelajaran SKI, melanjutkan tentang dinastian Bani Umayyah. Kemarin sudah Bapak banyak menceritakan tentang lahirnya dinasti Umayyah. Dari sini kita juga banyak melihat tentang sepak terjang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah banyak menyebarkan agama Islam. Dinasti ini memang lahir ya ketika banyak terjadinya perang saudara di antara umat Muslim setelah sepeninggalan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Baik, setelah itu anak-anakku kelas 7, insyaallah kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan terus ya untuk mencari ilmu pengetahuan yang merupakan bekal buat kalian. Sejarah yang merupakan modal buat kita mengetahui tentang agama kita, agama Islam yang memang semenjak dahulu sudah dikenal baik dalam bukan hanya agama Islam yang makin meluas ya, tetapi juga tentang ilmu pengetahuannya yang memang banyak sekali menyebar luas sampai ke seantero negara. Di dalam dinasti Umayyah banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang sangat berperan demi kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah. Memang ketertarikan itu banyak dari para khalifah pada dinasti Umayyah yang haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Para ilmuwan itu memang mempunyai peranan yang sangat penting sekali di dalam menunjang kemajuan zaman. Ya, ketika mereka masih hidup atau untuk zaman berikutnya. Di antaranya dalam bidang ilmu fikih. Kita kenal ada 4 imam yang paling dikenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kita hanya sekedar melihat dulu tentang sepak terjang dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Malik. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, salah satu kota di Irak, pada tahun 80 atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Nama lengkapnya Abu Hanifah bin Sabit. Imam Hanifah adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu ijtihad. Dalam ilmu fikih, keahliannya diakui oleh para ulama semasanya, antara lain Imam Ahmad ya, yang memberi fatwa dan mengajarkan fikih kepada murid-muridnya. Imam pendiri mazhab Hanafi digelar dengan Imam Abdul Ra'i karena ia lebih banyak memakai argumen daripada ulama lainnya. Kemudian ada 7 dasar hukum Islam yang jadi rujukan ngambil ya di dalam ketetapan hukum. Ketetapan itu hukumnya dari Al-Quran, dari hadis, ya fatwa para ulama, fatwa para sahabat Nabi, ijma qiyas, kemudian juga ihtisan dan urf.
Jadi sebagai ulama yang terkemuka yang banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah juga meninggalkan banyak ijtihad dan banyak mengeluarkan pemikiran. Kebanyakan dihimpun dari murid-muridnya yang dilakukan. Ini berdasarkan kitab-kitab. Ya, misalnya dari kitab Al-Fawaid, Asy-Syuruf, Al-Fiqh, Al-Akbar. Ya. Ini yang dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah. Banyak sekali ya. Dia mengeluarkan fatwa, tapi dari kebenaran, dari kitab-kitab yang ia bisa, yang ia bisa hafal, yang ia bisa terjemahkan, yang ia bisa bahas ya, di dalam keilmuannya yang memang sangat diakui oleh murid-muridnya. Kemudian menjelang akhir hayat Khalifah dalam Bani Umayyah, beliau sering diminta oleh Khalifah untuk memberikan fatwa. Jadi dalam kedinastian Bani Umayyah dia seringkali memberikan masukan, memberikan fatwa ya pada masa itu. Demikian juga para qadhi atau hakim ketika di dalam memutuskan perkara ya. Dia sulit memutuskan perkara, dipanggillah Abu Hanifah. Karena memang sudah dikenal tentang keahliannya di dalam ilmu fikih. Ini sekedar ya sekilas tentang Abu Hanifah. Yang kedua ada Imam Abdul Malik. Imam Malik ini lahir di Madinah tahun 94 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 716 Masehi. Meninggal di Madinah pada tahun 179 Hijriah bertepatan dengan 759 Masehi. Dia juga seorang mujtahid yang besar yang seringkali mengeluarkan ijtihad di dalam menentukan beberapa perkara yang memang sulit dipecahkan pada masa dinasti Umayyah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaman bin Kutai bin Amr bin Asyahi. Banyak sekali masalah hadis yang matan hadisnya tidak bertentangan dengan ahli hadis. Terpercaya materi hadisnya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran di dalam menetapkan hukum Islam. Dia juga mengambil dari berbagai macam sumber, misalnya dari Al-Quran, dari hadis, asar sahabat, qiyas, tradisi masyarakat Madinah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, juga dari maslahah al-mursalah. Itu yang dipakai rujukan atau pegangan oleh Imam Malik. Jadi selain ulet dan tekun di dalam mengajarkan ilmu dan memberikan fatwa bagi negara dan masyarakat, Imam Malik juga menuliskan banyak buah pikiran ya yang ia tuangkan dalam pemikirannya berupa buku ya. Kitab yang terkenal yang mencakup segala ilmu dalam fikih adalah kitab Al-Muwatta. Ini yang disampaikan Imam Malik. Jadi ini sedikit yang bisa Bapak ceritakan kepada anak-anakku semua. Mudah-mudahan sedikit menceritakan tentang tokoh ilmuwan muslim yang ada pada zaman dinasti Umayyah, terutama dalam ilmu fikih. Ini terus mengingatkan kalian untuk terus belajar, menggali ilmu. Ya, ilmu itu nggak akan habisnya. Sedikit saja kamu belajar, kemudian kamu berhasil mengamalkan ilmu itu sudah cukup ya, bagi kalian bisa mengajarkan dan meneruskan ya tradisi-tradisi yang pernah ya, dibawa oleh para orang tua dahulu. Jadi ini merupakan modal ya. Ya, kita belajar dari keilmuan, kita menggali, kita mengkaji, kemudian kita amalkan kepada orang lain. Itu sedikit yang kita
pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan terus ya kalian tambah semangat. Iya, sudah hampir 1 tahun kalian belajar di rumah, tidak pernah ke sekolah, tidak pernah bertatap muka. Tapi ini adalah bagian ya buat kalian semuanya agar tetap semangat belajar di rumahnya. Tidak ada kendor, tidak loyo, tidak terus-terusan tidur di rumah, tapi kalian terus belajar. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Nanti kalian atau minggu depan saya inginkan hanya rangkuman saja ya tentang materi yang saya sampaikan. Nanti silahkan ya langsung kirim ke WA saya atau WA Pak Irfan. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.